Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Tema renungan Bahana Morning Devotion pagi ini yaitu ketika uang berbicara. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kata Pengkhotbah 5 ayat 9. Saudara yang kasih Tuhan, fakta atau mitos jika saya mengatakan uang mempengaruhi nada bicara, pengetahuan mempengaruhi gaya bicara, dan moral mempengaruhi etika bicara. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui bahwa selama beberapa dekade, penelitian mengenai dampak uang terhadap kepribadian seseorang memang tidak banyak dilakukan. Tapi semenjak resesi ekonomi Amerika Serikat di tahun 2008, semakin banyak penelitian di bidang ini. Kata Michael Krauss, seorang profesor di Yale School of Management, orang peduli tentang dampak uang terhadap masyarakat dan dampak dari harta dan status terhadap individu. Dan kekayaan menciptakan konteks sosial yang Anda hidupi sepanjang umur. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, bisa saja kita semua bicara tentang kejujuran, tapi the real test adalah ketika Anda menghadapi real money. Ia menjelaskan integritas sejati seseorang akan teruji pada saat dia mendapat godaan memperoleh keuntungan yang besar. Ia mengatakan, mudah bagi seseorang untuk bicara integritas, namun ujian yang sesungguhnya adalah ketika real money terlibat dalam suatu urusan, terlibat dalam suatu masalah kita. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menguji komponen uang tersebut, apakah benar-benar mempengaruhi kondisional mental seseorang, termasuk nada, gaya, dan etika dalam berbicara. Cobalah untuk berurusan dengan uang, dengan orang tersebut, dan nantinya akan terlihat jelas sifat asli atau karakter seperti apa yang dia miliki. Saudara yang kasih Tuhan, akan tetapi siapa yang tidak butuh uang? Ini adalah pertanyaan retoris ya. Jadi, bayar sekolah pakai uang, makan perlu uang, orang sakit pun perlu uang untuk berobat. Kita bekerja karena kita butuh uang. Jadi pada umumnya manusia butuh uang. Namun alangkah baiknya jika kita memiliki sikap yang tepat terhadap uang. Tuhan Yesus menyampaikan pelajaran berharga kepada murid-muridnya tentang pengaruh uang dan kekayaan dalam kehidupan manusia melalui perumpamaan tentang bendahara yang gak jujur. Lukas 16 ayat 1-9 bisa dibaca di Alkitabnya masing-masing. Tuhan juga telah mempercayakan segala sesuatu kepada kita, yaitu talenta, uang, kekayaan, dan sebagainya. Namun semua berkat tersebut bukan untuk dinikmati sendiri, tapi harus dikembangkan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati sesama. Jadi konsepnya itu diberkati dan memberkati. Jadi jelas sekali bahwa uang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga jalan hidup seseorang. Dengan kata lain, uang memiliki kekuatan untuk menjerat dan memikat hati seseorang. Uang mampu mengubah nada, gaya, dan etika berbicara. Namun ketika uang berbicara, orang dapat membungkam mulutnya untuk berbicara jujur. Renungan pagi ini mengingatkan kita untuk senantiasa bijak dalam mempergunakan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Ingat, uang bersifat fana dan tidak kekal, mudah sekali lenyap. Sehingga apa yang telah dipercayakan Tuhan, kelak kita harus pertanggungjawabkan di hadapannya. Amin. Bagi yang suka renungan ini, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar dan bagikan renungan ini kepada banyak orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau meneguhkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap bijak terhadap uang yang kami miliki saat ini Tuhan. Seberapapun, apapun yang sudah kami miliki, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan hati Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan ini Tuhan. Biarlah kami dapat mengelola berkat-Mu dengan bijak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami juga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan mengawal, Tuhan memberkati sehingga seluruh aktivitas pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.